Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Terpujilah Tuhan kita yang memberikan kita kesehatan, sukacita. Pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah hari ini pada minggu keempat setelah Trinitatis yang diambil dari kitab Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai ayat 20. Saya akan membacakannya dalam Alkitab terjemahan baru yang kedua. Lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan kesejahteraan, kematian dan kecelakaan. Sebab pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya. Dengan demikian kamu akan hidup, bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana kamu masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan kamu tidak mau mendengar, bahkan kamu disesatkan untuk sujud menyembah kepada ilah-ilah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa kamu pasti akan binasa. Kamu tidak akan hidup lama di tanah yang akan kamu duduki setelah menyeberangi sungai Yordan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Ku perhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup, baik kamu maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab dialah hidupmu dan yang membuat kamu lama tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyangmu, untuk diberikan kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup adalah sebuah pilihan, demikian kata orang-orang bijak. Hampir setiap hari dan boleh kita pastikanlah, setiap hari kita diperhadapkan kepada pilihan. Setiap hari. Pasti kita diperhadapkan kepada pilihan. Dan kita pun ke gereja ini barangkali tadi pagi juga harus memilih pakaian mana yang mau dipakai. Kan begitu. Ya, jadi kalau ibu-ibu lama ditunggu-tunggu, kalau pergi ke pesta, ke gereja, bapak-bapak harus sabar. Karena apa? Karena banyak pilihannya. Kan begitu. Nuansanya apa, warnanya apa, motifnya apa. Jadi banyak pilihan. Jadi harus bersabar bapak-bapak menunggu ibu-ibu kalau lama datangnya ya. Jadi ada pilihannya. Pilih sepatunya, pilih bendunya ya. Pilih jamnya kalau ada lebih dari satu, pilih cincinnya kalau lebih dari 3. Jadi setiap hari kita selalu diberhadapkan kepada pilihan, memilih dan memilih. Ibu-ibu pun kalau pergi ke pasar, bisa saja karena bedanya 5.000 atau 2.000 harus keliling-keliling memilih yang mau dibeli. Ya, mungkin bedanya 2.000 aja. Ale kudu jado makaliangi kan, alanya ala perlu do na umuraon. Tapi ongkosnya aja pun ke sana barangkali sudah lebih daripada 2.000. Tapi itulah memilih, kan begitu. Amang dan inang pun saya pikir adalah juga memilih. Jadi pilihan budo awang inat tau nate. Pilihan budo kan. Inak pesong ni do. Amat taipe pilihan budo ya. Pilihan kita. Dan kalau kita mengimani bahwa itulah pilihan Tuhan, kita pasti katakan Tuhan tidak pernah salah memilih dalam hidup kita ini.
Kalau kita mengimani itu. Jadi molatema dihita karena Tuhan telah memberikan kita kebebasan untuk memilih. Jadi dia menginang dalam konsep kekristenan, kita diberikan Tuhan free will. Jadi kita ada kehendak bebas memilih dalam hidup kita. Jadi kita ini bukan seperti seorang dalang yang memainkan wayang. Bukan seperti itu kita di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan kasih kita pilihan. Kita pilih yang mana mau kita jalan dalam hidup kita. Tetapi yang pasti yang menginang, setiap pilihan ada konsekuensinya. Setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Makanya sebelum meletakkan sebuah keputusan akan satu pilihan, berpikir, direnungkan, digumuli, hati-hati. Menginang saya mau katakan, menjadi seorang Kristen bukan sebuah pilihan. Jadi kalau anak sekolah minggu ditanya misalnya, kamu kenapa jadi Kristen? Jawabannya yang pasti apa? Karena mama papa saya Kristen. Kalau seorang sudah marguru malua, sudah sidi, ditanya kamu menjadi seorang Kristen, kenapa? Jawabannya tidak akan mungkin lagi karena mama papa saya Kristen, tidak lagi. Kenapa? Karena menjadi seorang Kristen yang beriman adalah panggilan. Jadi kalau kekristenan hanyalah sebuah pilihan kita, maka mari lihat. Kalau kekristenan tidak berakar dalam panggilan tadi, seperti Yohanes pasal 15 itu, aku yang telah memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Tetapi akulah yang memilih kamu, supaya engkau pergi dan menghasilkan buah. Kalau bukan panggilan itu yang ada pada diri kita, sebagai seorang Kristen, maka mari lihat. Murah-murah ada halak pindah agama. Hari ini dia Kristen, besok menjadi agama ini, besok menjadi agama ini. Keliling-keliling dia. Pengen tahu semuanya. Ya. Apalagi kalau dia sampai pada sebuah kesimpulan. Kan menuju surga itu kan sama katanya. Banyak jalan ke Roma, bahaya. Kalau sampai kita pun yang hadir di sini berkata ada banyak jalan menuju surga, bahaya beliau. Sudah bahaya. Jalan menuju Roma yang satu, tapi jalan menuju surga hanya satu. Yaitu Yohanes 14 ayat 6. Ketika Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi menjadi seorang Kristen bukan sebuah pilihan, tetapi sebuah panggilan. Dan itulah kita mau pelajari dalam khotbah hari ini. Ketika Musa memperhadapkan bangsa Israel kepada pilihan itu, dia katakan, hari ini aku memperhadapkan engkau kepada pilihan kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Nanti kalau kita baca di pasal 28, itu sangat panjang lagi diuraikan sebelum pasal 30 ini. Di pasal 28 itu sangat lebar diuraikan oleh Musa, yang berkat yang seperti ini, yang kutuk seperti ini. Tetapi satu yang dia awali dalam Ulangan pasal 28 adalah, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya, maka Musa berkata, berkat ini akan datang kepadamu. Amanginang lihat, berkat ini akan datang kepadamu. Bukan dikejar, bukan disari. Berkat ini akan datang kepadamu. Jika engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu. Dan itu sama dengan yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius pasal 6. Ayat 33 itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi hidup ini yang menginang menjadi seorang Kristen bukan kita berlari-lari kejar-kejar berkat terus kemana-mana, tidak. Tuhan katakan, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Turuti firman-Nya, maka berkat itu akan datang kepadamu. Jadi matabuna hita nakabe Kristenon, berkati rotu hita. Dan kita na mengejar berkati. Lihat banyak orang yang mencari berkat, yang mengejar berkat dalam hidupnya. Mencari harta, tetapi tidak mempunyai kebahagiaan. Tak sonang rohana, gelisah. Tetapi orang Kristen punya satu lagu yang menarik.
yang selalu saya sampaikan di khotbah. Ada satu nyanyian HKBP, pasu-pasu na gudang, ima rohana sonang. Nah itu. Jadi kalau hati kita sudah senang, itulah pasu-pasu na gudang. Tetapi biarpun harta kita berlimpah, harta kita banyak, hati kita tidak sonang, tidak tenang, nggak ada kebahagiaan. Maka firman ini mengatakan pada hari ini ketika Musa memperhadapkan bangsa itu kepada pilihan supaya mereka harus memilih tunduk kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan konsekuensinya adalah berkat. Tetapi jika kamu berpaling dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Amanginang ada satu kata di ayat 18. Dikatakan begini. Aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa kamu pasti. Nah, itu dalam terjemahan baru kedua Alkitab. Jadi saya menulis ini menandai kata pasti. Pasti akan binasa. Bukan mungkin. Jadi amangina mari lihat. Ketika kita meletakkan sebuah pilihan ikut Tuhan, pasti bahagia. Bukan kata mungkin. Meninggalkan Tuhan, berpaling dari Tuhan, murtad meninggalkan Yesus, kata pasti akan binasa, pasti menderita. Kalau ini dono kutu kita belajarlah, kita lihat pengalaman-pengalaman orang yang dengan seenaknya saja meninggalkan Tuhan, menyangkal Kristus dalam kehidupannya. Firman Tuhan katakan pasti akan mengalami penderitaan. Daksonang guluni. Meskipun tampaknya secara luar, songon bahagia, songon tabu, damai. Sibulisipe mardame do, sesama sibulis. Jadi sibulisipe sesama sibulis mardame doang lahon. Kita jolom do dong mardame. Angko sibulisi sesama sibulis bodo mardame. Ini benar di dok, jolom do olu sibulison, alai sibulis tak ya, jolom maon. Nah itu bedanya. Jadi kita ini manusia sibulison kita semua. Padahal sibulis itu berdamai sonang go halahon. Berbedai. Sesama biskota dilarang saling mendahului. Kan begitu kan. Nah sesama sibulis dilarang saling masih pararuan. Tapi ala Kristen, nomor Tuhan kita. Adong gope masih pararuan. Adong gope menfitnah. Adong gope menjulimi. Ya, dan sebagainya. Sesama Kristen loh. Ya, sesama sibulis tidak pernah itu saling menjelek-jelekkan. Emang sudah jelek kan begitu. Jadi kita jangan jelek-jelekkan sibulis itu. Emang udah jelek kok sibulisnya ya. Masalahnya adalah manusia ini, yang kenal Tuhan ini, yang Kristen ini, bagaimana mereka melihat bahwa di dalam panggilan itu terkandung sebuah janji yang membawa kita kepada kebahagiaan. Jadi amanginan kita menjadi seorang Kristen bukan seperti perkataan kebetulan. Tidak. Walau Kristen kuamang doa tahu. Karena kebetulan kita Kristen, tidak. Karena apa? Dalam iman kita, kita lahir ke dunia, kita ada dalam kandungan ibu kita, tubuh kita itu pertibion, kabehala Kristen kita. Di sana ada panggilan Tuhan, di sana ada rencana Tuhan yang luar biasa. Mari melihat pengalaman Nabi Yesaya, Nabi Yeremia dikatakan menjadi seorang nabi di dalam rahim ibunya pun Tuhan sudah punya rencana. Jadi orang Kristen itu mengimani dia ada di dunia, dia lahir ke dunia, dia bekerja di satu tempat pekerjaannya. Bukan kebetulan. Tetapi itulah rencana Tuhan dalam hidup kita. Alanido, dialah Kristen selalu dikatakan bahwa apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun kondisi kehidupan kita, lihat di sana ada Tuhan yang campur tangan dalam hidup kita. Dan ukebat seorang jenderal daripada seorang sopir bus. Tidak. Karena apa? Itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Persoalannya adalah ketika kita punya profesi, punya pekerjaan, punya jabatan. Di sana ada panggilan Tuhan yang berkata kepada kita, molohu baik ko kare judisi. Songo dia manggunum. Gabe pasu-pasu doho tujolma. Apakah engkau menjadi berkat bagi orang lain atau menjadi batu sandungan? Molo gabi Kristen kuamang dalam panggilanmu sebagai seorang Kristen menjadi berkat doho bagi orang lain atau menjadi batu sandungan.
Makanya Musa sangat betul-betul meletakkan pilihan ini kepada bangsa Israel. Hari ini, artinya bukan besok, bukan tahun depan, tetapi hari ini engkau diperhadapkan kepada pilihan itu. Dan pilihanmu hari ini menentukan masa depanmu, dirim dohot keturunanmu. Amanginang, janji Tuhan kepada kita bukan hanya secara personal, tetapi asa mertua ho dohot pinoparmu. Ya. Jadi kalau amanginang setia kepada Tuhan hari ini, boleh denggakku mertuhan, denggakku merhuria, tunduk kepada firman Tuhan, amanginang kebahagiaanmu bukan hanya engkau saja. Tetapi kata firman Tuhan tadi, asa mertua hodoh pinoparmu sugut. Jadi amanginang mari lihat. Mungkin contoh di sekitar kita bisa lihat orang-orang yang setia kepada Tuhan, dan dengan parhuriaona, dengan pertanyaanona, saya terpasu-pasu do anak konyo nate. Terberkati do anak konna. Ini benar di dok, sebuah pohon nampak dari buahnya, ya. Do manginang teh, dari dia do hausian perbuena, ya. Jadi kalau kita melihat orang tuanya itu orang tua yang sangat rajin ke gereja, orang tua yang saleh, orang tua yang hidup dalam iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, tong turpodo do honokku pasti do terberkati anak konyon, pasti do terberkati poparanyon. Tapi jangan lihat berkat itu hanya soal harta, soal uang, soal jabatan, tidak. Rumah tangga yang bahagia tidak ditentukan oleh hanya soal harta, soal finansial. Rukun, damai. Dan saya percaya Amanginang, orang tua kami yang ada di sini, kalau ditanya apakah kebahagiaanmu Amanginang di usia noeng naulan sion, pasti dia bilang, pasti dia bilang, anak koko amang dengan dosudi. Rumah tanggana pe damai sejahtera. Amin. Oma lasni roha na belga dia kana torasta na tutua onai. Itu ang usul hebengi danga pali nomor sada teh nak perikok de kan sehali-sali tongo sema ang gudak pola gabe keharusan nih. Tetapi kalau orang tua dengarkan anak-anaknya dengan sekolahnya, dia kuliah juga baik, tidak menjadi orang-orang yang menciptakan masalah. Rumah tanggana dengan sudi, pahupuna dengan sudi, pintar sekolah sampai ke Amerika, luar biasa. Rasuhana. Karena apa? Dia ingat, yang saya lakukan 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, hari ini Tuhan berikan upah saya. Ini benar di dakola di habatahon ni, dia Kristeno pemanakku doi, tuk somago na dengan na binahemu inang di bagasang gulum. Ano bahasa Indonesia ini teh? So namolo bayan na tu bahasa Indonesia teh. Tuk somago na dengan na binahem di bagasang gulum. Namago na dengan, ya. Artinya apa? Kalau di bahasa Indonesia kan apa yang baik kita lakukan hari ini itu tidak akan hilang begitu saja. Itu akan apa? Berbuah, bertumbuh dan akan kelihatan dalam hidup kita. Maka itulah dikatakan oleh Musa tadi. Hari ini pilihlah kehidupan itu. Jadi Musa mengarahkan bangsa itu supaya tidak hanya memilih, tetapi dia mengarahkan, pilihlah kehidupan itu. Apakah kehidupan itu? Jawabannya adalah firman Tuhan. Hatani di batado na penguluh kita. Hatamido sulu-sulu di patu jala hatiuron dia kadalaku. Mazmur 119 ayat 105. Firmanmu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi ketika firman itu ada pada diri kita, kita bisa berjalan. Ketika firman itu tinggal di dalam hati kita, kita tahu melangkah. Ketika firman itu makaliang ingulutta hata itu hatai, kita tahu berbuat yang baik. Tetapi kalau bukan firman itu tinggal di hati kita, dadap-dadap bohita songon halak na berdalan di hagulapon. Kita tidak tahu melangkah kemana. Tetapi firman inilah yang mengarahkan kita, mendrive kehidupan kita kepada kehidupan yang semakin baik di masa depan. Sekali lagi yang menginang firman Tuhan yang kita peop, yang kita miliki, yang kita imani itu tidak hanya menjadi keselamatan kita secara pribadi,
Tapi ingat, dan ini pesan yang sangat penting, ingat poparamu sugut amanginang. Asagape poparan nina mertua menjadi keturunan yang terberkati nanti itu di masa depan. Dan kalau di Huria, di tonga-tonga di Bangson, di negaraon akan lahir para pemimpin-pemimpin yang memang orang tuanya hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Di pasu-pasu Tuhan nama kita sudi maka uluhon pilihat tai, panggilat tai bahwa kita telah dipanggil menjadi orang-orang yang setia mengikut Tuhan. Amin.